Sementara itu pemirsa, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan surat edaran tentang upah minimum tahun 2021. Surat edaran berdasarkan kajian Dewan Pengupahan Nasional Depennas tentang kemampuan perusahaan dalam membayar upah di era pandemi COVID-19. Menteri Ketenagakerjaan menyatakan telah mengeluarkan surat edaran kepada para gubernur seluruh Indonesia tentang penetapan upah minimum tahun 2021 di masa pandemi COVID-19. Dalam surat bernomor 11 tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 mengatur upah minimum tahun depan sama dengan tahun ini alias tidak naik. Ida menjelaskan penyesuaian pengupahan ini untuk menjaga kelangsungan usaha sekaligus perlindungan terhadap buruh terkait kesempatan kerja. Atas berbagai pandangan dan dialog melalui forum Depennas tersebut, maka kami mengeluarkan surat edaran yang isinya adalah melakukan penyesuaian terhadap penetapan nilai upah minimum tahun 2021 sama dengan nilai upah minimum tahun 2020. Penetapan upah minimum setelah tahun 2021 dikembalikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Menteri Ketenagakerjaan menyatakan dengan tidak naiknya upah, kemampuan daya beli para pekerja disolusikan dengan mekanisme subsidi dari pemerintah. Di samping itu tentu saja harus diingat bahwa pemerintah kan tetap memperhatikan kemampuan daya beli para pekerja melalui subsidi upah yang sudah saya sampaikan tadi. Sesungguhnya bantalan sosialnya sudah kita siapkan, sudah disiapkan oleh pemerintah. Baik. Jadi pemerintah tidak begitu saja menetapkan itu karena ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Baik. Sementara Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia atau KSPI menilai kewenangan pengupahan semestinya berada di tingkat gubernur. Kritik terkait surat edaran Menteri Ketenagakerjaan ini juga disuarakan oleh kalangan pengamat politik. Lagi-lagi, pola komunikasi pemerintah dipersoalkan. Ketetapan tidak menaikkan upah semestinya tidak menjadi polemik di tengah pandemi. Salah satunya pemerintah harus bisa memastikan dengan tidak naiknya upah, maka tidak akan ada PHK besar-besaran. Dua hal ini yang saya kira pasti dijelaskan kepada publik, apa yang kemudian mendasari menjadi motivasi dari pemerintah UMP tidak bisa dinaikkan di tahun 2021. Apakah UMP yang tidak naik ini bagian dari skenario agar tidak terjadi PHK misalnya, karena pengusaha tidak mengeluarkan dana yang begitu banyak yang berpotensi melakukan pemutusan hubungan kontrak terhadap pekerja, ataupun ada faktor-faktor lain yang sebenarnya perlu untuk dijelaskan kepada publik. Sementara pemerintah mengobrol sejumlah insentif seperti gaji ke-13 bagi pegawai negeri yang cair Agustus lalu, juga kiriman bantuan pulsa hingga Rp400.000. Di tengah protes buruh terhadap Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja, keputusan tidak menaikkan upah seolah menempatkan buruh sebagai kelas yang terpinggirkan. Tim Liputan Trans 7.